berkumpul di masjid yang kita cintai ini dari sejak maghrib tadi. Betul? Jam 3. Berarti sudah mulai jam 3 tadi. Jam 4, jam 1. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga semua setiap detik, setiap menit, setiap jam, semuanya bernilai amal somat soleh. Amal soleh semua insya Allah. Semua yang beriktikaf di masjid, semua yang berzikir, bertasbih, bertahmid, semuanya bernilai. Umur, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Orang yang paling baik adalah tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Diisi apa umur itu? Diisi dengan 4 ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah badan, berkeliling Ka'bah, tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Ibadah badan. Ada namanya ibadah harta, membangun masjid yang sedemikian megah mewah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Kita doakan orang baik yang membangun masjid ini diberikan panjang umur, sehat badan, keberkahan rezeki insyaallah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah apa lagi? Ibadah lisan, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apa kata ulama? Aku tidak takut dengan kematian, aku tidak takut nyawaku tercabut dari badan. Yang aku takutkan adalah lisanku kering, tidak bisa menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata. Sujud, duduk, salam, itu semualah amal badan. Membaca Al-Quran, amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, itu adalah amal harta. Amal badan, amal harta, amal lisan. Tapi ada satu lagi amal, amal kolbu, amal hati. Jamaah yang dari tadi duduk, itu adalah amal hati, amal sabar, amal tawakal, amal qanaah, amal mengingat Allah, amal berserah diri kepada Allah, amal ridha menerima ketentuan Allah. Mudah-mudahan keempat amal ini kita isikan di umur usia kita insya Allah. Ada orang yang umurnya 18 tahun, tapi usianya diisi dengan menghafal Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran. Tapi ada orang yang usianya sudah diberikan Allah banyak, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah, tidak dipakai mengingat Allah. Mudah-mudahan silap, khilaf, lupa, lalai kita di masa lalu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah mengampunkan dosa selain syirik. Ya Allah, terimalah dosa kami, bukan dosa zina, bukan dosa riba, bukan dosa syirik, tapi dosa menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan usia yang lalu tidak dapat kita ulang, menetes air mata darah tidak akan dapat terulang kembali, tapi usia di masa akan datang insya Allah kita isi dengan amal-amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah aksanul jaza UAS yang telah memberikan tausiah di segmen satu ini. Bagaimana sesungguhnya beliau menegaskan hakikat usia dalam Islam. Allah memberikan amanah kepada kita semuanya usia dengan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu beliau tadi menegaskan bagaimana sesungguhnya memanfaatkan usia bukan hanya masalah angka panjang kronologis kita, namun bagaimana kualitas amal solih kita dan juga bagaimana kita menebar kebermanfaatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mas pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Di segmen kedua nanti, guru kita UAS akan kembali memberikan tausiah bagaimana istiqomah dan syukur untuk kunci meraih kesuksesan. Inilah doa untuk negeri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Aku tidak takut dengan kematian. Aku tidak takut nyawaku tercabut dari badan. Yang aku takutkan adalah lisanku kering, tidak bisa menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwat. Ruku, sujud, duduk, salam, itu semualah amal badan. Membaca Al-Quran, amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, itu adalah amal harta, amal badan, amal harta, amal lisan. Tapi ada satu lagi amal, amal kolbu, amal hati. Jamaah yang dari tadi duduk, itu adalah amal hati, amal sabar, amal tawakal, amal qanaah, amal mengingat Allah, amal berserah diri kepada Allah, amal ridha menerima ketentuan Allah. Mudah-mudahan keempat amal ini kita isikan di umur usia kita insya Allah. Ada orang yang umurnya 18 tahun, tapi usianya diisi dengan menghafal Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran. Tapi ada orang yang usianya sudah diberikan Allah banyak, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah, tidak dipakai mengingat Allah. Mudah-mudahan silap, khilaf, lupa, lalai kita di masa lalu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Ya Allah, terimalah dosa kami, bukan dosa zina, bukan dosa riba, bukan dosa syirik, tapi dosa menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan usia yang lalu tidak dapat kita ulang, menetes air mata darah tidak akan dapat terulang kembali, tapi usia di masa akan datang insya Allah kita isi dengan amal-amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah aksanul jaza UAS yang telah memberikan tausiah di segmen satu ini. Bagaimana sesungguhnya beliau menegaskan hakikat usia dalam Islam. Allah memberikan amanah kepada kita semuanya usia dengan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu beliau tadi menegaskan bagaimana sesungguhnya memanfaatkan usia bukan hanya masalah angka panjang kronologis kita, namun bagaimana kualitas amal solih kita dan juga bagaimana kita menebar kebermanfaatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini.
Mas pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Di segmen kedua nanti, guru kita UAS akan kembali memberikan tausiah bagaimana istiqomah dan syukur untuk kunci meraih kesuksesan. Inilah doa untuk negeri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Aku tidak takut dengan kematian. Aku tidak takut nyawaku tercabut dari badan. Yang aku takutkan adalah lisanku kering, tidak bisa menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata. Sujud, duduk, salam, itu semualah amal badan. Membaca Al-Quran, amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada seorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ausini, berikan saya pesan, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat, wa aujiz, tapi pesannya jangan panjang-panjang. Pesannya jangan panjang, jangan bertele-tele, singkat, padat." Nabi hanya menyampaikan kalimat yang pendek. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi yang paling penting hidup ini adalah istri, istiqomah. Ini kalau saya lihat semua yang hadir ini adalah orang-orang yang istiqomah. Ustadz tahunya dari mana? Iya, saya husnuzon aja. Suuzon itu seandainya benar dosanya 1, seandainya salah dosanya 2. Yang paling enak itu adalah husnuzon. Maka saya berhusnuzon kepada Allah. Semua saudara-saudara yang hadir ini istiqamah insya Allah. Apa kata Nabi? Istaqim, istiqamahlah. Wa in hurriqta, walaupun engkau dibakar. Wa in quti'ta, walaupun engkau dipotong-potong, engkau tetap dalam keadaan istiqamah. Itulah kenapa kita dalam hidup ini ada stasiun-stasiun. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Bangun, subuh. Di antara subuh ke duha, ke zuhur, diisi dengan apa? Diisi dengan tasbih, tahmid, takbir. Tapi tetap ngobrol kalau diajak orang. Jangan nanti pegawai kantor gubernur diajak rapat ditanya sama Pak Gubernur. Gimana visi misi kerja kita tahun 2026, 2027? Jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ngobrolnya tetap, ceritanya tetap, laporannya tetap, tapi hatinya tetap berzikir. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang istiqamah berzikir menyebut Allah. Qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Itu makanya setiap gerak ada doa. Masuk ke toilet, istiqamah ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari toilet, istiqamah menyebut Allah. Kaki kanan, ghufranaka. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau makan,
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur malam, jangan dibaca, takutnya tertidur. Artinya apa? Andai kita mati dalam tidur itu, insya Allah tidur kita pun istiqamah insya Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Kapan malaikat turun? Ketika nyawanya akan dicabut, ketika dia akan mati, malaikat turun kepada orang yang istiqamah. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Karena orang yang mau mati itu ada rasa takut. Takut sakratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut kitabnya diberikan dari sebelah kiri, takut timbangan amalnya kurang, takut dosa-dosanya banyak, takut masuk ke dalam neraka. Datang malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan takut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sebelum mati datang malaikat menenangkan hati kita insya Allah. Setelah malaikat mengatakan jangan takut, apa kata malaikat berikutnya? Wala ta'zanu, jangan sedih. Karena orang yang mau meninggal itu sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan suami, sedih meninggalkan umat, sedih meninggalkan jamaah. Maka malaikat mengatakan wala tahzanu, jangan sedih. Setelah takutnya hilang, setelah sedihnya melayang, hatinya kosong, datang malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah, engkau mendapatkan surga seperti yang kau inginkan. Hilang takut, hilang sedih, nampak surga yang dijanjikan Allah. Kita ini insya Allah, insya Allah, insya Allah sebelum mati kita sudah melihat tempat kita nanti insya Allah. Amin. Jangankan tempat di surga, tempat malam ini aja sudah dikapling duluan. Sampai-sampai kameramen nggak dapat tempat. Alhamdulillah, begitulah bersemangatnya masyarakat Lampung untuk mengkapling tempat di surga. Begitu jugalah nanti mereka mendapatkan balasan Allah. Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Ibu yang akan membisikkan ke telinga suami sebelah kanan, telinga sebelah kanan bisikkan la ilaha. Begitu kalau istrinya ngaji. Tapi kalau enggak ngaji, apa bisikannya? Sudah ngopi belum? Ibu, semestinya yang membangunkan malam supaya istiqomah sholat tahajud itu istri membangunkan suami atau suami membangunkan istri? Suami membangunkan istri. Kepala rumah tangga sebagai imam. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati suami. Aiqaza ahlaha, aiqaza ahlahu. Dia bangunkan istrinya. Dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu kalau pengantin baru. Tapi kalau sudah lama, bangun. Haji, 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 haji. Bangun. Setelah bangun dia pun sholat. Terus kami yang perempuan gimana Pak Ustadz? Rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Saya nggak suka mendikte jamaah.
Ibu yang selama ini suaminya payah bangun, nanti subuh bangunkan dengan suara yang lembut, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, La ilaha illallah. Siap? Waspadalah. Baik, Masya Allah, terima kasih UAS atas tausiah yang disampaikan di segmen kedua ini. Mudah-mudahan kita semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang ada di sini dimudahkan oleh Allah, hati kita dilembutkan untuk selalu istiqomah dan selalu bersyukur. Di segmen berikut pemirsa, UAS akan kembali memberikan tausiah dengan subtema bersabar menghadapi ujian bagian dari kedewasaan. Tetaplah bersama kami dalam doa untuk negeri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan usia yang lalu tidak dapat kita ulang, menetes air mata darah tidak akan dapat terulang kembali, tapi usia di masa akan datang insya Allah kita isi dengan amal-amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah aksanul jaza UAS yang telah memberikan tausiah di segmen satu ini. Bagaimana sesungguhnya beliau menegaskan hakikat usia dalam Islam. Allah memberikan amanah kepada kita semuanya usia dengan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu beliau tadi menegaskan bagaimana sesungguhnya memanfaatkan usia bukan hanya masalah angka panjang kronologis kita, namun bagaimana kualitas amal solih kita dan juga bagaimana kita menebar kebermanfaatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mas pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Di segmen kedua nanti, guru kita UAS akan kembali memberikan tausiah bagaimana istiqomah dan syukur untuk kunci meraih kesuksesan. Inilah doa untuk negeri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Aku tidak takut dengan kematian. Aku tidak takut nyawaku tercabut dari badan. Yang aku takutkan adalah lisanku kering, tidak bisa menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata. Ruku, sujud, duduk, salam, itu semualah amal badan. Membaca Al-Quran, amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada seorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ausini, berikan saya pesan, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat, wa aujiz, tapi pesannya jangan panjang-panjang. Pesannya jangan panjang, jangan bertele-tele, singkat, padat." Nabi hanya menyampaikan kalimat yang pendek. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi yang paling penting hidup ini adalah istri, istiqomah. Ini kalau saya lihat semua yang hadir ini adalah orang-orang yang istiqomah. Ustadz tahunya dari mana? Iya, saya husnuzon aja. Suuzon itu seandainya benar dosanya 1, seandainya salah dosanya 2. Yang paling enak itu adalah husnuzon. Maka saya berhusnuzon kepada Allah. Semua saudara-saudara yang hadir ini istiqamah insya Allah. Apa kata Nabi? Istaqim, istiqamahlah.
wa in hurriqta, walaupun engkau dibakar, wa in quti'ta, walaupun engkau dipotong-potong, engkau tetap dalam keadaan istiqomah. Itulah kenapa kita dalam hidup ini ada stasiun-stasiun. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Bangun, subuh. Di antara subuh ke duha, ke zuhur, diisi dengan apa? Diisi dengan tasbih, tahmid, takbir. Tapi tetap ngobrol kalau diajak orang. Jangan nanti pegawai kantor gubernur diajak rapat, ditanya sama Pak Gubernur, gimana visi misi? Ada tanaman tumbuhnya di gurun pasir, berduri-duri, rasa nama pohonnya kaktus, dari bahasa Inggris cactus, tapi kalau bahasa Arabnya sobbar. Apa bahasa Arabnya? Sobbar. Dari kata sobbar inilah sabar. Kenapa sabar itu disebut kaktus? Karena berduri nggak enak dipandang. Beda dengan bunga mawar. Bunga mawar cantik, harum, mekar, semerbak, dicium wangi. Kaktus dilihat berduri, dicium hidung bengkak. Kalau orang pergi ke gurun pasir, haus, nggak ada air, maka batang kaktus dibelah, lalu diperas airnya. Pahit atau manis? Pahit. Diminum atau nggak diminum? Tetap diminum. Karena kalau nggak diminum, mati. Pilih mati atau kaktus? Pilih kaktus. Karena kalau nggak minum kaktus yang pahit, pilihannya mati. Kalau ada orang pilih mati, mati aja Pak Ustadz. Nggak boleh. Maka disebut sabar itu pahit, sepahit air kaktus di tengah gurun pasir. Oh, hidup ini berat sekali Pak Ustadz. Cobaannya terlalu banyak. Yang namanya cobaan itu memang banyak. Kalau dikit namanya bukan cobaan, cobain. Oh, cobaan ini berat Pak Ustadz. Karena berat itu maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Sabar itu levelnya 3. Sabar level 1, sabar level 2, sabar level 3. Sabar yang pertama, sabar dalam beribadah. Sabar bangun jam 2 malam, sabar. Sabar datang jam 3, pengajiannya jam 9. Ini termasuk orang-orang yang sabar level pertama, ini di surga kelas VVIP. Saya menyangka sayalah yang paling tinggi di sini. Saya di pentas, di atas duduk lagi ada kursi. Saya merasa saya paling tinggi. Rupanya yang paling tinggi mereka yang di atas sana. Jangan pernah merasa kau lebih hebat dalam kesabaran Abdul Somad. Ada orang-orang yang lebih di atasmu. Jadi sabar paling tinggi. Hartanya banyak. Kalau dia mau bisa dia buat apa saja. Tapi sabar, dibangunkan ke masjid. Merubah tempat maksiat menjadi tempat taat. Sabar melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sabar menahan makan dan minum. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada, tapi dia tahan. Inilah sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Ini ada anak-anak muda yang ganteng-ganteng lagi jalan ke mall. Tiba-tiba sampai ke mall ada cewek ngasih nomor handphone. Lalu kemudian dia tidak mau, dia ambil, dia buang ke tong sampah.
Dia pulang ke kos-kosan, dia cerita ke temannya. Tadi ada yang ngasih nomor, tapi saya nggak ambil. Itu orangnya dulu disebut dengan orang yang sabar. Sekarang kalau dia cerita ke temannya, tadi ada yang ngasih nomor, kata temannya, kenapa nggak kamu simpan? Bodoh. Dulu yang disebut dengan sabar, sabar tidak maksiat, sabar tidak pacaran. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur. Di mana-mana anak muda dengan sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Tapi di Bandar Lampung, tapi di Provinsi Lampung, malam ini mereka justru datang ke masjid yang menjadi ikon, masjid kebanggaan kita semua. Sore tadi cewek-cewek pacar-pacarnya sudah nelpon. Gimana hubungan kita sayang? Langsung dia jawab, say no to bonceng. Ngaji. Terus hubungan kita, habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita semuanya insya Allah. Ini sabar level 2. Anak muda, ganteng, uangnya ada, motornya ada. Tapi dia tetap nggak mau buat dosa. Ini sabar level 2. Sabar yang paling bawah adalah sabar ketika sakit, sabar ketika meninggal, sabar ketika ada yang kena musibah, sabar ketika dalam kesusahan, sabar ketika orang nggak bayar hutang, sabar ketika datang bertubi-tubi, silih berganti. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami uji mereka, tapi ujiannya itu sedikit. Kalau kau sangka ujiannya besar, sedikit. Ujian yang pertama apa? Takut. Ujian yang pertama adalah ujian takut. Yang sekolah takut nggak bisa kuliah. Yang kuliah takut nggak bisa kerja. Yang udah kerja takut nggak bisa nikah. Yang udah nikah takut nggak bisa punya anak. Yang sudah punya anak takut anaknya laki-laki semua. Seperti saya. Manusia ini ujiannya takut. Kalau anaknya belum ngomong, takut anak nggak bisa ngomong. Ustaz Somad tolong doakan anak saya belum ngomong. Anak sudah ngomong, malah dilarang ngomong. Shh, jangan ngomong. Anak belum bisa jalan, takut anak nggak bisa jalan. Tolong bacakan doa kaki anak saya biar bisa jalan Pak Ustaz. Anak sudah bisa jalan, malah diikat. Saya ngelihat ada orang ngikat anaknya supaya nggak jalan, supaya jangan pergi kemana-mana. Anak yang belum menikah didoakan supaya sudah menikah. Yang sudah menikah disuruh cepat pakai KB supaya nggak banyak anak. Memang manusia ini selalu ketakutan. Sebetulnya yang salah itu bukan kolesterol, yang salah itu bukan gula, yang salah itu bukan kambing, yang salah itu adalah pikiran kita yang terlampau takut. Saya akan nanya sama dokter, Pak dokter, ya, apa betul kambing itu mengandung kolesterol? Salah Pak Ustadz, nggak ada kambing yang mengandung kolesterol. Terus yang betul, kambing mengandung anak kambing. Ada daging, ada cumi, ada lobster, ada kepiting. Apalagi kita ini di tepi pantai yang cantik dan indah, banyak seafood. Jangan makan. Kenapa? Ini ada kolesterol. Enggak ada kolesterol. Kolesterol itu nanti adanya di rumah sakit dan laboratorium. Ustadz Somad sehat. Saya sampai hari ini alhamdulillah sehat. Enggak ada gangguan apa-apa. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak pernah periksa. Tapi saya masih ke dokter. Anak sakit, istri melahirkan, masih ke rumah sakit. Itu ikhtiar kita. Maka kalau ujian datang, semuanya datang dari Allah.
kita berkata inna lillah wa inna ilaihi. Dari mana datangnya kekecewaan? Karena rasa memiliki terlalu dalam. Semakin dalam rasa memiliki, semakin tinggi kekecewaan ketika dia pergi. Maka dalam Islam diajarkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala ada di bumi, segala ada di langit, itu adalah milik Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar ketika yang diambil Allah itu diambil. Seorang istri nggak nangis. Kenapa ibu nggak nangis? Karena suami saya milik Allah Pak Ustadz. Sudah lama saya serahkan pada Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abu Somad yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang, termasuk tergolong orang-orang yang masuk dalam golongan level 1 sehingga kita mendapatkan surga VVIP. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, masih dalam program doa untuk negeri. Di segmen berikut, guru kita Ustadz Abu Somad akan kembali memberikan tausiah bagaimana memperkokoh ukhuwah membangun negeri. Tetaplah bersama kami dalam doa untuk negeri. Jangan sedih, karena orang yang mau meninggal itu sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan suami, sedih meninggalkan umat, sedih meninggalkan jamaah. Maka malaikat mengatakan, wala tahzanu, jangan sedih. Setelah takutnya hilang, setelah sedihnya melayang, hatinya kosong. Datang malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga seperti yang kau inginkan. Hilang takut, hilang sedih, nampak surga yang dijanjikan Allah. Kita ini insya Allah, insya Allah, insya Allah sebelum mati kita sudah melihat tempat kita nanti insya Allah. Amin. Jangankan tempat di surga, tempat malam ini aja sudah dikapling duluan. Sampai-sampai kameramen nggak dapat tempat. Alhamdulillah, begitulah bersemangatnya masyarakat Lampung untuk mengkapling tempat di surga. Begitu jugalah nanti mereka mendapatkan balasan Allah. Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful Innaka la tukhliful mi'ad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Ibu yang akan membisikkan ke telinga suami sebelah kanan, telinga sebelah kanan bisikkan, la ilaha. Begitu kalau istrinya ngaji. Tapi kalau enggak ngaji, apa bisikannya? Sudah ngopi belum? Ibu, semestinya yang membangunkan malam supaya istiqomah sholat tahajud, itu istri membangunkan suami atau suami membangunkan istri? Suami membangunkan istri, kepala rumah tangga sebagai imam. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati suami. Aiqaza ahlaha, aiqaza ahlahu. Dia bangunkan istrinya, dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau pengantin baru. Tapi kalau sudah lama, bangun, haji, 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 haji. Bangun. Setelah bangun dia pun sholat. Terus kami yang perempuan gimana Pak Ustadz? Rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Saya nggak suka mendikte jamaah. Ibu yang selama ini suaminya payah bangun, nanti subuh bangunkan dengan suara yang lembut, bisikkan ke telinganya sebelah kanan,
La ilaha illallah. Siap? Waspadalah. Baik, Masya Allah, terima kasih UAS atas tausiah yang disampaikan di segmen kedua ini. Mudah-mudahan kita semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh jamaah yang ada di sini dimudahkan oleh Allah, hati kita dilembutkan untuk selalu istiqomah dan selalu bersyukur. Di segmen berikut pemirsa, UAS akan kembali memberikan tausiah dengan subtema bersabar menghadapi ujian bagian dari kedewasaan. Tetaplah bersama kami dalam doa untuk negeri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan usia yang lalu tidak dapat kita ulang, menetes air mata darah tidak akan dapat terulang kembali, tapi usia di masa akan datang insya Allah kita isi dengan amal-amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah aksanul jaza UAS yang telah memberikan tausiah di segmen satu ini. Bagaimana sesungguhnya beliau menegaskan hakikat usia dalam Islam. Allah memberikan amanah kepada kita semuanya usia dengan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu beliau tadi menegaskan bagaimana sesungguhnya memanfaatkan usia bukan hanya masalah angka panjang kronologis kita, namun bagaimana kualitas amal solih kita dan juga bagaimana kita menebar kebermanfaatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mas pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Di segmen kedua nanti guru kita UAS akan kembali memberikan tausiah bagaimana istiqomah. Di Lampung kalau mau nanya apa kabar? Nyo kabar. Tabe pun. Kemudian kita nyebrang ke Pulau Jawa. Sampai di Jawa Barat berubah lagi. Kumaha sadayana. Damang. Habis itu kita pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, berubah lagi. Pripun kapare panjenenganipun? Api sae. Habis itu nyebrang ke Sulawesi, berubah lagi, agak kareba. Habis itu kita nyebrang lagi balik ke Sumatera, naik ke atas. Ketemu sama saudara kita di Banda Aceh, Puhaba. Habis itu dari Aceh turun ke Sumatera Utara, Biado. Biado bahasa Batak, Horas. Habis itu turun ke Minangkabau, Baakaba. Kita dari mulai Sabang sampai Papua terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama. Kita diikat dengan satu ikatan yang Muslim diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak Islam, yang non Muslim? Kita diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Soekarno itu sukunya apa, Bu? Jawa. Bung Hatta wakil presiden itu sukunya apa, Pak? Minangkabau. Tapi begitu Indonesia merdeka, Bung Karno tidak menunjukkan egonya. Dia tidak pakai bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Bung Hatta tidak pakai bahasa Minangkabau sebagai bahasa pemersatu. Yang dipakai adalah bahasa Melayu. Lalu kemudian menjadi berbangsa satu bangsa Indonesia. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Indonesia? Takbir.
Itu kalau Ustadz Somad sudah bertakbir, itu berarti ceramahnya sudah lewat hampir 1 jam. Kenapa Ustadz Somad bertakbir? Untuk tes water. Mau ngetes jamaah semangat atau tidak. Soalnya di beberapa tempat waktu saya takbir, takbir. Allahu Akbar. Itu artinya lampunya sudah 5 watt. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara orang beriman sifatnya adalah menyambung tali silaturahim. Rahim, mohon maaf, kantong tempat janin dalam perut perempuan, itu namanya rahim. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu menghubungkan. Silaturahim menempelkan rahim. Apa maksudnya? Maksudnya saya dari rahim ibu saya, bapak dari rahim ibu bapak, bapak ketua DPRD dari rahim ibu, bapak Topan dari rahim ibu beliau, bapak gubernur dari rahim ibu. Laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya keluar dari rahim yang berbeda. Ibu keluar dari rahim ibu, ibunya, ibu-ibu sekalian. Terus apa maksudnya nyambung silaturahim? Kalau diurut-urut ke atas, kita berasal dari rahim yang sama. Kita berasal dari rahim Hawa, istrinya Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ada di antara bapak ibu ini yang diciptakan dari aluminium. Kalau ada berarti 2 kemungkinan. Pertama Robocop, kedua Transformer. Mau orang kaya, mau pejabat, mau rakyat jelata, semuanya diciptakan dari tanah. Jalan di atas tanah. Kalau mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Jangan sombong, jangan angkuh. Rumput yang kau injak di bawah tapak kakimu, besok pagi akan tumbuh di atas kuburmu. Boleh untuk update status besok pagi. Ustaz Somad, ya. Apa betul kita diciptakan dari tanah? Betul? Kalau memang betul diciptakan dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Kalau diciptakan dari tanah berarti dia rendah, berarti dia tawaduk, berarti dia rendah hati. Kenapa ada orang yang sombong? Dia diciptakan dari tanah, tapi tanah sengketa. Oh, jangan sampai ceramah ini dipotong lalu dibawa pulang ke rumah, akhirnya suami istri ngobrol. Papa, ya itu tetangga kita yang sebelah yang selalu menimpakan masalah ke kita, mungkin dia dari tanah timbun. Itu yang susah bayar utang, mungkin dia dari tanah liat. Kita semua ini asalnya sama, dan kita berada di bumi yang sama, dan kita semua akan mati menghadap Tuhan yang sama. Siapa yang kita sembah? Qul huwallahu ahad. Siapa tempat kita meminta? Allahus As-Somad itu nama Allah. Kalau yang ngomong ini Abdus Somad. Abdu artinya hamba. Hamba itu rendah, hamba itu hina, hamba itu nggak punya apa-apa. Tapi karena disandingkan dengan Allah, dia jadi mulia. Makanya nama yang paling mulia, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita ini bisa supaya nyambung silaturahim, hilangkan keegoan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, ada angkuh sebesar biji sawi. Doakan yang ceramah ini, yang ngomong ini, jangan sampai hatinya malah sombong sebesar biji sawi. Amin.
Abdul Somad yang duduk di atas kursi, Abdul Somad yang dikasih pentas, Abdul Somad yang disuting masuk TV. Boleh jadi yang ada di tangga, yang di belakang, yang kedinginan, yang nggak pakai alas. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Hah? Diaminkan. Memang betul nggak ada yang salah. Tapi jaga juga perasaan saya. Apa salahnya waktu bilang amin tadi dalam hati aja? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun kita, kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan diundang oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ini bukan tempatmu. Kau akan kembali ke tempatmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini bukan tempatmu Abdul Somad. Kau sementara aja di sini Abdul Somad. Kau tidak lama di sini. Kau akan kembali ke tempatmu setelah waktu berakhir. Yang berada di atas akan turun ke bawah. Yang di bawah akan naik ke atas. Itulah Allah. Tu'izzu man tasha. Siapa yang mau kau muliakan, siapa yang mau kau hinakan. Hari ini kau berdiri, sampai masanya kau akan duduk. Hari ini kau di depan, akhirnya kau akan mundur ke belakang. Memang betul-betul mundur ke belakang. Baik, Masya Allah, terima kasih UAS yang telah memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya di segmen ini kita telah mendengarkan memperkokoh ukhuwah membangun negeri. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita sering mendengar khairun nas anfa'uhum linnas. Di setiap detik kita pastikan menebar kebaikan kepada seluruh umat manusia. Itulah nanti yang akan disampaikan di segmen berikut oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Tetaplah bersama kami dalam doa untuk negeri. Anakku sujud, duduk, salam, itu semualah amal badan. Membaca Al-Quran, amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada seorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ausini, berikan saya pesan, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat, wa aujiz, tapi pesannya jangan panjang-panjang. Pesannya jangan panjang, jangan bertele-tele, singkat, padat. Nabi hanya menyampaikan kalimat yang pendek. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi yang paling penting hidup ini adalah istri, istiqomah. Ini kalau saya lihat semua yang hadir ini adalah orang-orang yang istiqomah. Ustadz tahunya dari mana? Iya, saya husnuzon aja. Suuzon itu seandainya benar dosanya 1, seandainya salah dosanya 2. Yang paling enak itu adalah husnuzon. Maka saya berhusnuzon kepada Allah. Semua saudara-saudara yang hadir ini istiqamah insyaallah. Apa kata Nabi? Istaqim, istiqamahlah. Wa in hurriqta, walaupun engkau dibakar. Wa in quti'ta, walaupun engkau dipotong-potong, engkau tetap dalam keadaan istiqamah. Itulah kenapa kita dalam hidup ini ada stasiun-stasiun. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Bangun, subuh. Di antara subuh ke duha, ke zuhur, diisi dengan apa?
diisi dengan tasbih, tahmid, takbir, tapi tetap ngobrol kalau diajak orang. Jangan nanti pegawai kantor gubernur diajak rapat ditanya sama Pak Gubernur, gimana visi misi? Ada tanaman tumbuhnya di gurun pasir, berduri-duri, rasa nama pohonnya kaktus, dari bahasa Inggris cactus, tapi kalau bahasa Arabnya sobbar. Apa bahasa Arabnya? Sobbar. Dari kata sobbar inilah sabar. Kenapa sabar itu disebut kaktus? Karena berduri nggak enak dipandang. Beda dengan bunga mawar. Bunga mawar cantik, harum, mekar, semerbak, dicium wangi. Kaktus dilihat berduri, dicium hidung bengkak. Kalau orang pergi ke gurun pasir, haus, nggak ada air, maka batang kaktus dibelah lalu diperas airnya. Pahit atau manis? Pahit. Diminum atau enggak diminum? Tetap diminum. Karena kalau enggak diminum mati. Pilih mati atau kaktus? Pilih kaktus. Karena kalau enggak minum kaktus yang pahit, pilihannya mati. Kalau ada orang pilih mati, mati aja Pak Ustadz. Enggak boleh. Maka disebut sabar itu pahit, sepahit air kaktus di tengah gurun pasir. Oh, hidup ini berat sekali Pak Ustadz. Cobaannya terlalu banyak. Yang namanya cobaan itu memang banyak. Kalau dikit namanya bukan cobaan, cobain. Kalau keluar dari WC, kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Ucapannya ghufranaka. Ucapannya ghufranaka. Kalau bahasa kitanya, please forgive me. Ampunkan aku ya Allah. Kenapa orang keluar dari WC, ampunkan aku? Kenapa orang keluar dari toilet, ampunkan aku? Ternyata ketika di toilet dia enggak nyebut nama Allah, enggak nyebut subhanallah, enggak nyebut alhamdulillah. Boleh menyebut alhamdulillah di dalam WC? Enggak boleh. Hayya 'alas shalah. Sedang di WC. Boleh nyebut la haula wala quwata illa billah? Enggak boleh. Maka ketika keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan saya. Kenapa ampunkan saya? Karena lidah saya selama di toilet, selama di WC tidak menyebut namamu, maka ampunkan saya. Ternyata dosa bukan cuma zina, dosa bukan cuma khamar, dosa bukan cuma riba. Lalai menyebut nama Allah juga adalah dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap usia kita ini bernilai amal kebaikan, amal soleh insya Allah. Amin. Yang ceramah Ustadz Abdul Somad, tapi yang merekam kameramen. Kira-kira lebih banyak pahala yang ceramah atau yang syuting? Teganya. Kalau saya ceramah di masjid sekali, tapi kalau di syuting, dimasukkan ke televisi, ditonton orang, bisa diulang, maka kameramen juga mendapatkan pahala. Kita doakan kameramennya sehat walafiat.
Tolong kameramen kalau lagi ngambil gambar matanya diganti kanan kiri. Khawatir kalau kiri terus nanti sudah tua begini. Ini bisa aman, bisa nyaman, bisa adem, bisa ayam, bisa tentram. Tadi Ustadz Abdul Somad bersama bapak-bapak kita bisa datang on time tepat waktu. Kenapa? Karena di depan ada wiu, 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 wiu. Kalau ada wiu, wiu, wiu ada dua kemungkinan. Pertama ambulan, yang kedua Ustadz Somad. Artinya apa? Ada bapak-bapak kepolisian yang memudahkan jalan. Artinya apa? Setiap profesi bisa dijadikan sebagai amal soleh, amal kebaikan. Kalau mau. Sekarang saya mau nanya sama ibu. Ada orang main judi. Yang bisa mencegah judi ini ustadz atau polisi? Kalau Ustadz Somad yang melarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu. Dia enggak takut, paling dia ngomong, emang masalah buat lo. Tapi Bapak polisi enggak perlu pakai ayat, enggak perlu pakai mikrofon, enggak perlu pakai tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Silakan main, silakan. Betapa pistol dan seragam bisa dijadikan sebagai amal soleh. Maka mumpung baju seragam masih ada, mumpung pistol masih ada, pakai untuk amal soleh. Setuju? Kenapa Ustadz Somad malam ini semangat dan berapi-api? Karena malam ini ada polisi, ada tentara, ada DPRD, ada sekda, ada gubernur, ada pejabat. Mumpung jabatan masih ada, pakai untuk buat amal soleh. Amin. Tidak ada yang tidak punya potensi. Saya ini orang tua Pak Ustadz, orang tua dengan kebijaksanaannya. Abu Bakar Siddiq. Saya anak muda Pak Ustadz. Anak muda dengan tenaganya, Umar bin Khattab. Saya anak muda Pak Ustadz. Anak muda dengan kecerdasannya, Ali bin Abi Thalib. Saya anak muda Pak Ustadz. Anak muda dengan kekayaannya, Utsman bin Affan. Saya anak muda Pak Ustadz. Jurusan sastra Inggris, bisa bahasa. Anak muda dengan kemampuan bahasanya, Zaid bin Thabit. Saya anak muda Pak Ustadz. Mudi, perempuan, Aisyah, Asma, Khadijah. Saya Pak Ustadz enggak kaya, enggak cerdas, enggak Abu Lahab, Abu Jahal. Enggak ada manusia yang tidak diberikan potensi. Kami perempuan Pak Ustadz, kami tidak kaya, kami tidak polisi, kami tidak punya jabatan. Kami bukan gubernur. Kalian mengandung, melahirkan anak, menyusukan anak, membesarkan, merawat suami, menjaga keluarga. Maka sesungguhnya perempuan-perempuan yang hebat melahirkan anak-anak pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Kenapa laki-laki yang hebat, yang gagah perkasa ini tidak diberikan amanah? Amanah apa? Amanah mengandung anak hanya diberikan pada perempuan 9 bulan 10 hari. Karena perempuan sabar, karena perempuan tegar, karena perempuan telaten, karena perempuan teliti, karena perempuan penyayang. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Lampung mengandung masih 9 bulan 10 hari? Masih, alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat nikah Januari, lahir April. Pas ditanya kok cepat kali, efisiensi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. Setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, ketika dia tegak dia berzikir. Wa qu'udan, ketika duduk dia berzikir. Wa ala junubihim, ketika berbaring dia berzikir.
Sebelum tidur dia berzikir, dia pegang tasbihnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tertidur. Pegangan terakhirnya adalah zikir. Dulu begitu. Sekarang orang terakhir yang dipegangnya apa? Scroll, 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 scroll. Yang terakhir yang dipegang apa? Handphone. Jangan sampai kita mati, begitu dibuka sarung, yang terakhir dipegang adalah remote control. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya zikir spiritual, tapi juga fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan penciptaan langit. Berpikir dengan akal tentang langit, muncul ilmu namanya astronomi, bukan astrologi. Astronomi, bukan astrologi. Karena astrologi ramalan. Bila bintang Anda Taurus kambing, jangan menikah dengan Pisces ikan. Kalau kambing jatuh cinta sama ikan, mau hidup di mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang langit, astronomi. Wal ardi, berpikir tentang bumi, geologi. Ada satu fakultas geologi. Waqtilafil laili wan nahar. Perputaran planet Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, perputaran siang dan malam. Muncul ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Semua ini dipikirkan dengan akal pikiran. Maka insya Allah dari fikir yang benar, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional. Kalau dia marah, marahnya tidak terlampau marah. Kalau dia bahagia, bahagianya tidak terlampau euforia. Karena kalau dia sedang bahagia, kebahagiaannya datang dari Allah. Dia ucapkan alhamdulillah. Ini anaknya, alhamdulillah. Ini rumahnya, alhamdulillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk manusia. Dan pemirsa, di segmen berikut selain nanti kita juga akan berdoa dan juga akan bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Nanti akan ada prosesi tumpengan 18 tahun TV One yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Taufan selaku Direktur Utama TV One dan juga Pak Rahmat selaku Gubernur Lampung. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam doa untuk negeri. Saya di pentas, di atas duduk lagi ada kursi. Saya merasa saya paling tinggi. Rupanya yang paling tinggi mereka yang di atas sana. Jangan pernah merasa kau lebih hebat dalam kesabaran Abdul Somad. Ada orang-orang yang lebih di atasmu. Jadi sabar paling tinggi. Hartanya banyak. Kalau dia mau bisa dia buat apa saja. Tapi sabar dibangunkan ke masjid. Merubah tempat maksiat menjadi tempat taat. Sabar melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sabar menahan makan dan minum. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada, tapi dia tahan. Inilah sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Ini ada anak-anak muda yang ganteng-ganteng lagi jalan ke mall. Tiba-tiba sampai ke mall ada cewek ngasih nomor handphone. Lalu kemudian dia tidak mau. Dia ambil, dia buang ke tong sampah. Dia pulang ke kos-kosan, dia cerita ke temannya. Tadi ada yang ngasih nomor, tapi saya nggak ambil. Itu orangnya dulu disebut dengan orang yang sabar. Sekarang kalau dia cerita ke temannya, tadi ada yang ngasih nomor, kata temannya, kenapa nggak kamu simpan?
bodoh. Dulu yang disebut dengan sabar, sabar tidak maksiat, sabar tidak pacaran. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur. Di mana-mana anak muda dengan sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Tapi di Bandar Lampung, tapi di Provinsi Lampung, malam ini mereka justru datang ke masjid yang menjadi ikon, masjid kebanggaan kita semua. Sore tadi cewek-cewek pacar-pacarnya sudah nelpon. Gimana hubungan kita sayang? Langsung dia jawab, say no to bonceng. Ngaji. Terus hubungan kita, habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita semuanya insya Allah. Ini sabar level 2. Anak muda, ganteng, uangnya ada, motornya ada. Tapi dia tetap nggak mau buat dosa. Ini sabar level 2. Sabar yang paling bawah adalah sabar ketika sakit, sabar ketika meninggal, sabar ketika ada yang kena musibah, sabar ketika dalam kesusahan, sabar ketika orang nggak bayar hutang, sabar ketika datang bertubi-tubi, silih berganti. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami uji mereka, tapi ujiannya itu sedikit. Kalau kau sangka ujiannya besar, sedikit. Ujian yang pertama apa? Takut. Ujian yang pertama adalah ujian takut. Yang sekolah takut nggak bisa kuliah. Yang kuliah takut nggak bisa kerja. Yang udah kerja takut nggak bisa nikah. Yang udah nikah takut nggak bisa punya anak. Yang sudah punya anak takut anaknya laki-laki semua. Seperti saya. Manusia ini ujiannya takut. Kalau anaknya belum ngomong, takut anak nggak bisa ngomong. Ustaz Somad tolong doakan anak saya belum ngomong. Anak sudah ngomong, malah dilarang ngomong. Shh, jangan ngomong. Anak belum bisa jalan, takut anak nggak bisa jalan. Tolong bacakan doa kaki anak saya biar bisa jalan Pak Ustadz. Anak sudah bisa jalan, malah diikat. Saya ngelihat ada orang ngikat anaknya, supaya nggak jalan. Supaya jangan pergi kemana-mana. Anak yang belum menikah, didoakan supaya sudah menikah. Yang sudah menikah, disuruh cepat pakai KB, supaya nggak banyak anak. Memang manusia ini selalu ketakutan. Sebetulnya yang salah itu bukan kolesterol, yang salah itu bukan gula, yang salah itu bukan kambing, yang salah itu adalah pikiran kita yang terlampau takut. Saya akan nanya. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara doa untuk negeri dan nanti kita akan berdoa bersama-sama dan bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Namun sebelumnya kita akan mengadakan sedikit prosesi potong tumpeng. Kami undang untuk maju naik ke atas panggung Bapak Taufan Eko Nugroho Rotarasiko selaku Direktur Utama TV One dan juga Bapak Rahmat Mirzani Jausal selaku Bapak Gubernur Lampung. Prosesi tumpengan ini nanti akan dilakukan potong tumpeng oleh Pak Taufan untuk memotong tumpeng dan kemudian nanti diberikan kepada Ustadz Abdul Somad, kemudian juga kepada Pak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Kami persilakan Pak Taufan untuk memotong tumpeng dan kemudian nanti diserahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Malam ini bismillahirrahmanirrahim bertepatan dengan 18 tahun TV One mengudara, selalu insya Allah memberikan yang terbaik, memberikan informasi-informasi yang terbaik dan selalu terdepan mengabarkan. Itu menjadi satu tagline kami untuk memberikan informasi yang pertama dan insya Allah memberikan manfaat kepada
masyarakat. Masya Allah. Kami persilakan Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya, khususnya untuk seluruh karyawan dan jajaran TV One. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Dan berikutnya Pak Taufan akan memberikan potong tumpeng kepada Pak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Jausfar. Mudah-mudahan ini juga menjadi keberkahan dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Taufan. Baik, kami persilakan duduk kembali Pak Taufan untuk turun kembali dan nanti akan Pak Gubernur, terima kasih untuk duduk kembali. Baik, boleh duduk kembali Pak Gubernur. Baik, dan potong tumpeng ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam doa untuk negeri. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan doa untuk negeri ini dipersembahkan oleh Sarung Madimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal was. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Semua jamaah yang menyaksikan kami dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, bahkan dari penjuru negeri berbagai belahan dunia. Pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan. 18 tahun pengabdian, mencerahkan umat, memberikan kebaikan informasi yang benar, meluruskan segala kekhilafan. Mudah-mudahan segala amal yang kami lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak keturunan kami. Wali man hadarana, semua saudara-saudara kami. Wali ashabina, sahabat-sahabat kami. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga besar TV One yang berulang tahun ke-18, semakin semangat, semakin berkarya untuk mencerdaskan umat dan bangsa ya Allah. Ya arhamar rahimin, Engkau maha kasih dan sayang, irhamna, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina. Berikan keadilan, amanah, sikap yang tertanam di dalam hati para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina. Jangan hukum kami karena silap kami, karena khilaf kami. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami sebagai hukuman karena kami melalaikan segala amanah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma rzuqna imaman adila. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiba. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Tanamkan ketenangan ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.